Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa ketemu lagi di video kali ini, di segmen kali ini. Semoga Allah memberikan kita senantiasa perlindungan, kesehatan, dan memberikan nikmat iman serta Islamnya sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas apakah jin juga kena taklif syar'i. Apakah jin itu juga kena taklif syar'i atau kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita manusia, misal salat, puasa, haji dan lain-lain. Apakah jin juga begitu? Nah, dan kenapa kita harus belajar ini? Kenapa kita harus belajar ini juga? Agar misal nanti ketika misal kita ketemu dengan kasus-kasus di lapangan ada yang mengganggu dan kita sadarkan dakwahi para jin itu, salah satunya ketika mereka bertaubat, kita harus mengatakan bahwa mereka punya beban taklif di sini atau beribadah kepada Allah. Nah, tapi apakah itu memang ada dasarnya? Apakah jin itu juga harus beribadah? Karena misal dalam usul fikih misalkan al-aslu fil ibadah muharramah. Jadi asal ibadah itu adalah haram illa madalla alaihi dalil, kecuali ada dalil yang menganjurkannya, ya. Illa madalla alaihi dalilu istilahnya di amalihi, bagi tiap orang lebih ada dalil yang menganjurkan untuk mengamalkannya, ya. Nah, di sini dibahas bahwa jin itu juga adalah bangsa yang terkena taklif untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah, ya, dan tidaklah saya Allah, maksudnya di ayat tersebut mengatakan bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa, kecuali liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menjawab apakah jin itu kena taklif. Nah, tapi di sini Ibnu Abdil Bar mengatakan menurut jumhur ulama, jin terkena taklif dan mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu shahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul. Rasul itu merupakan utusan, ya. Utusan utusan dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah yang menjadi beban taklif kita, yang kita menjadi dapat amanah di situ adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pun berlaku pada bangsa jin, baik itu syahadat, salat, puasa, zakat,
haji itu juga berlaku bagi bangsa jin. Nah, tapi adapun misal bentuk sholatnya bagaimana itu nanti itu mirip dengan kita, tapi bagaimana mereka wudu, bagaimana mereka apa itu kemungkinan sama juga, tapi dengan dari alam mereka sendiri ya, mereka punya alam sendiri. Jadi kita mengingatkan saja bahwa mereka harus sholat begitu. Entah mereka harus zakat dan zakatnya dengan apa itu ilmu mereka ya. Tapi yang pasti mereka punya apa namanya kewajiban untuk membayar zakat, misal mereka haji, mereka sholat, mereka puasa ya. Jadi sama ya dengan umat manusia. Sehingga di hari kiamat kelak nanti, ketika misal mereka melakukan dosa, kemudian Allah menghisab mereka dan ternyata mereka dengan kesalahan mereka, maka Allah akan bertanya pada mereka, apakah tidak pernah datang Rasul utusan kepada kalian membacakan ayat-ayatku, petunjukku? Nah, sehingga mereka berkata, ya kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Baik itu dari kalangan jin maupun manusia akan berkata seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah wahai jin dan manusia yang kamu dustakan? Nah, Fakhruddin Ar-Razi berkata dalam tafsir Ar-Razi, semua ulama katanya sepakat bahwa semua bangsa jin ini juga dibebani taklif ya, atau beban syar'i ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadhi Abdul Jabbar berkata, kami tidak menemukan adanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dibebaninya jin dengan taklif. Nah, ini diungkil dari Luqatul Marjanah halaman 71. Nah, di dalam fatwa-fatwa Imam As-Subki, dalam fatwa-fatwa Al-Qadhi Abdul Jabbar, Imam As-Subki berkata, jika kamu bertanya, apakah bangsa jin dibebani taklif untuk menjalankan syariat Allah dalam pokok-pokok keimanan saja, atau dalam segala urusan yang berkenaan dengan syariat Islam? Maka jawabannya adalah, bahkan dalam segala urusan yang berkenaan dengan syariat Islam, itu juga dibebankan pada bangsa jin. Karena kalau sudah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW diutus kepada mereka, sepertinya seperti halnya beliau diutus kepada kalangan manusia, maka ini menjadi beban taklif juga bagi bangsa jin. Dan dakwah sasaran beliau adalah umum, syariat beliau juga untuk umum, maka seluruh kewajiban syariat berlaku bagi mereka. Kecuali mungkin kalau ada dalil yang menjelaskan ada sebagian dari mereka yang tidak terkena hukum taklif tersebut, tapi tidak didapati hal tersebut ya. Nah, kami juga berkata, sesungguhnya mereka juga berkewajiban melakukan sholat, zakat, bagi mereka yang memiliki harta, yang sudah sampai nisab dan syarat-syaratnya, menunaikan ibadah haji, puasa pada bulan Ramadan, dan hukum-hukum taklif lainnya, dan diharamkan untuk mereka segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Ya. Jadi, begitu ya. Jadi misal kita ketemu atau misal di lapangan, maka kita pun perlu mendakwahi mereka bahwa mereka punya beban taklif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Di dalam kami mengutus engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, baik itu alam jin, alam hewan, alam manusia, dan alam semesta alam ya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad untuk rahmat ya. Jadi kalau misal terbatas pada manusia saja, maka ini tidak dibenarkan ya. Jadi bangsa jin juga kena taklif dengan taklif syar'i, jadi dari syariat Islam. Baik, demikian pertemuan kali ini. Jazakumullah khair. Insyaallah kita ketemu di segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa dibunyikan loncengnya supaya kita ketemu lagi dan bisa tahu episode-episode atau segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.